Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari yang terik, yang cuacanya sangat pas untuk minum es buah ini, perkenalkan, saya Fathia Arifah Fakrani yang akan memandu jalannya presentasi sosiolinguistik kelompok 4 dengan judul peristiwa tutur dan tindak tutur. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Wahmaspura SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik, serta teman-teman yang saya banggakan yang saat ini mungkin sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya Allah lancarkan dan bisa cepat-cepat maghrib. Amin. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Boleh di next, Teh. Nah, yang pertama itu ada Teh Angel Gadis Cantika dengan NPM belakang 056, ada Teh Farah Salma Aprilia dengan NPM 057, ada saya sendiri Fathia Arifah Fakrani dengan NPM belakang 058. Boleh di next, Teh. Nah, yang pertama ini ada peristiwa tutur. Jadi yang dimaksud dengan peristiwa tuturan atau peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dan berlangsung pada tempat, waktu, dan situasi tertentu. Delhaimes mengatakan bahwa peristiwa tutur itu harus memenuhi 8 komponen yang dikenal dengan speaking, itu menurut Khair dan Agustin tahun 2010. Boleh di next, Teh. Nah, apa aja sih singkatan dari speaking ini? Yang pertama itu ada setting and scene. Itu ada waktu, tempat, dan situasi yang berbeda. Jadi bahasa ini atau linguistik ini disesuaikan gitu sama waktu, tempat, sama situasi yang berbeda. Pastinya kan kalau misalkan berbicara itu kita punya waktu tersendiri gitu kan, punya tempat gitu. Jadi kayak disesuaikan dengan waktu, tempat, dan situasinya gitu. Nah, yang kedua itu ada N, E-nya itu N. N ini purpose and goals. Ini merujuk pada maksud dan tujuan proses tutur. Nah, jadi proses tutur atau proses interaksi kita ini maksud dan tujuannya tuh untuk apa gitu. Kita kan berbicara atau menuturkan sesuatu itu kan pasti punya tujuan atau maksud tertentu atau punya niat gitu. Nah, yang ketiga itu ada K, itu ada tone or spirit of age. Ini mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Jadi setiap nada itu kan setiap kita berbicara kepada orang itu kan punya nada, cara, sama semangat di mana itu mewakili suatu pesan yang disampaikan. Kan misalkan kayak kita ngajak bukber temen nih kan nggak mungkin kita lagi lemes-lemesnya gitu, kita ngajakin bukber atau kita ngajakin bukber apa ya namanya, dengan situasi atau nada atau cara yang salah gitu. Misalkan kayak dari cara kita ngajak bukbernya itu salah, kayak pokoknya sarkas gitulah. Nah, yang N itu ada norm of interaction and interpretation. Ini mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Jadi interaksi itu juga punya aturan sama normanya tersendiri, walaupun itu tuh nggak tercatat di dalam suatu undang-undang ataupun suatu peraturan tercatat gitu. Tapi interaksi ini punya aturan ataupun normanya tersendiri. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita mau minta tolong ke teman itu kan nggak mungkin ya bikinin gue ini dong, bikinan saya ini dong, bikinin aku ini dong gitu kan. Kita punya norma atau aturan tersendiri gitu dalam berinteraksi. Kayak misalkan kita ucapkan 3 kata yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya itu ada maaf, tolong, sama terima kasih. Itu 3 kata yang mungkin sering orang lain abaikan, tapi ini tuh penting dan mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Nah, yang selanjutnya itu ada P. P-nya ini participants.
partisipannya ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses tutur. Jadi kan kalau misalkan kita ingin menuturkan sesuatu, kita harus punya pihak-pihak yang terlibat atau teman-teman kita yang terlibat gitu. Kayak misalkan seperti tadi, kayak misalkan kita mau mengajak main ataupun kita mau minta tolong, kita kan pasti punya harus ada pihak yang terlibat gitu. Nggak mungkin kan kita minta tolong kepada diri kita sendiri ataupun kita apa ya namanya ya, uh, ibaratnya ngajakin diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai yang pihak-pihak itu, kita itu disebutnya monolog. Jadi kayak berbicara dengan diri sendiri. Sementara kita kan butuh dialog ataupun proses atau teman bertutur. Gitu. Yang selanjutnya itu ada A ini ada X sequence, itu bentuk ujaran percakapan. Jadi setiap percakapan itu ada bentuk ujarannya. Nah, yang selanjutnya itu ada ini instrumentalities. Nah, ini mengacu pada sebentar. Ini mengacu pada jalur atau media bahasa yang digunakan. Jadi bahasa atau proses tuturan itu bisa menggunakan media ataupun jalurnya masing-masing gitu. Yang terakhir itu ada G ini genres. Genres ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Nah, genres ini menurut Pateda tahun 2015. Untuk selanjutnya boleh di next teh. Oke. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Angel. Kepada Teh Angel dipersilakan. Baik, terima kasih Fatia. Untuk materi selanjutnya itu ada tindak tutur. Tindak tutur atau tindak ujar adalah aktivitas menuturkan atau mengujarkan tuturan dengan maksud tertentu. Tindak tutur ini bersifat pokok di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan dasar bagi analisis topik-topik pragmatik lain seperti peranggapan, keikutsertaan, implikatur, percakapan, prinsip kerjasama, prinsip, dan kesatuan. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Oke. Nah, tindak tutur ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada tindak tutur berdasarkan tujuan penuturan. Austin menemukan bahwa tuturan dibedakan menjadi tuturan konstatif dan tuturan performatif. Tuturan konstatif itu adalah tuturan yang menyatakan sesuatu yang kebenarannya dapat diuji benar atau salahnya dengan menggunakan pengetahuan dunia. Misalnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kan kalau informasi kayak gini kita bisa cari di buku atau di internet ya. Jadi kita bisa tahu benar atau salahnya. Sementara itu, tuturan performatif itu adalah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saya berjanji akan datang besok. Yang kedua itu ada tindak tutur berdasarkan jenis aturan. Searle mengklasifikasikan jenis tuturan ke dalam 3 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi ini tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Misalnya, dia sakit atau saya bingung. Kemudian tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ini mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Dengan kata lain, tindak tutur ini ditujukan untuk memberikan efek atau pengaruh kepada lawan tutur. Misalnya, di bus itu banyak copet yang biasanya berpura-pura menjadi pengamen. Jadi ini memberikan pengaruh kepada seseorang yang mungkin mau naik bus itu jadi takut atau lebih berhati-hati. Dan yang terakhir itu ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ini adalah tindak tutur yang efeknya dihasilkan dari penuturan suatu bahasa.
Efek atau daya tuturan ini dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja, dapat pula secara tidak sengaja. Tindak tutur bahasa dalam konteks sosial atau peristiwa tutur dan tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Ini merupakan tindak perlokusi. Misalnya, tangkap saja, ada copet. Bisa di next slide. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Angel. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Farah Salma. Kepada Teh Farah Salma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada, dalam teori ujaran speech theory, lokusi mengaitkan suatu topik dengan suatu keterangan dalam suatu ujaran. Ilokusi, pengujaran suatu pernyataan, dan perlokusi yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ujaran itu pada pihak pendengar sesuai dengan konteks, Padeta 2010. Sebagai contoh pada kalimat rumahmu bagus, pendengar yang mendengar ujaran itu, lokusi, berusaha memahami kandungan ilokusi, dan akibatnya perlokusi yakni lawan bicara akan bahagia mendengar pujian itu. Jadi makna lokusi adalah makna yang terdapat di dalam ujaran ditambah dengan faktor-faktor yang turut melahirkan ujaran tersebut. Selanjutnya, Sherle mengklasifikasikan tuturan ilokusi ke dalam 5 jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan isbati. Menurut Rustono 1999. Next. Nah, yang pertama ada tindak tutur asertif. Tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarnya. Misalnya, sebentar lagi rumah itu ambruk terkena angin. Yang kedua ada tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar minta tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, tolong tutup pintunya. Yang ketiga ada tindak tutur ekspresif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya, pekerjaanmu kurang memuaskan. Yang keempat ada tindak tutur komisif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturannya. Contohnya, besok saya akan tiba tepat waktu. Yang terakhir ada tindak tutur isbati, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal atau status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Misalnya, dia tidak jadi pergi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan materi tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Sudah selesai ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menyalurkan pertanyaan luar biasanya, bisa disampaikan dan bisa memencet tombol angkat tangan. Oke, baik. Di sini sudah ada Teh Lisa dan Teh Lisa mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurafni dengan NPM akhiran 067. Di sini saya izin bertanya, kita ini hidup multikultural di berbagai budaya, baik budaya tradisional maupun modern. Nah, menurut kelompok 3, bagaimana strategi yang terbaik untuk memahami tindak tutur ekspresif ketika sedang berbicara, baik lisan ataupun berbicara dari teks gitu. Karena seperti yang kita ketahui adanya banyak kesalahpahaman bahkan berujung emosi dalam memaknai komunikasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Lisa untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya itu ada Teh Afni. Kepada Teh Afni bisa ditanyakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Finjar Jahara dengan NPM akhiran 047 izin bertanya. Di slide 6 ada klasifikasi tindak tutur berdasarkan tujuan. Nah, ada tuturan konstatif dan tuturan performatif. Nah, bagaimana hubungan antara tuturan konstatif dan tuturan performatif mempengaruhi proses komunikasi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, baik. Kepada Kang Alif, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, izin bertanya lagi, saya Alif Noval dari kelas 4B. Nah, ini materinya menarik ya, tindak tutur dan peristiwa tutur. Nah, izin bertanya nih, menurut kelompok nih, itu kan dua kajian ini kan masuk ke dalam kajian pragmatik ya. Nah, berarti itu kalau kajian pragmatik kan masuknya ke linguistik makro. Ya kan? Nah, kenapa kedua hal tersebut yang tadi itu tindak tutur dan peristiwa tutur malah masuk juga ke kajian sosiolinguistik? Apakah termasuk bagian dari maksudnya apakah turunan dari pragmatik gitu kan, atau bagaimana, kenapa sih masuk ke kajian sosiolinguistik si tindak tutur sama peristiwa tutur ini? Oke, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu izinkan kelompok kami untuk berdiskusi selama 1 jam, maksudnya 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Baik, kami sudah selesai berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan dari Teh Afni akan dijawab oleh Teh Farah. Kepada Teh Farah dipersilakan. Sebentar. Baik, izin menjawab pertanyaan Teh Afni. Tadi Teh Afni nanya di slide 6 ada klasifikasi tindak tutur berdasarkan tujuan. Nah, ada tuturan konstatif dan tuturan performatif. Nah, bagaimana hubungan antara tuturan konstatif dan tuturan performatif mempengaruhi proses komunikasi? Menurut kelompok kami, tuturan konstatif dan tuturan performatif memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam proses komunikasi. Tuturan konstatif adalah tuturan yang mendeskripsikan keadaan yang ada atau menyatakan fakta, seperti menggambarkan suatu situasi atau menyampaikan informasi. Sementara itu, tuturan performatif adalah tuturan yang melakukan tindakan atau mengubah keadaan dengan diucapkan. Contohnya seperti saya menyatakan resmi bahwa rapat akan dimulai pada pukul 9 pagi. Hubungan antara kedua jenis tuturan ini mempengaruhi proses komunikasi. Sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Kombinasi tuturan konstatif dan performatif dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua ada kesesuaian konteks. Pemilihan jenis tuturan yang tepat sesuai dengan konteks situasi komunikasi juga penting. Misalnya dalam situasi resmi. Yang ketiga ada ketepatan dan kehati-hatian. Penggunaan tuturan performatif juga memerlukan ketepatan dan kehati-hatian karena mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Yang terakhir ada interaksi dan respon. Kedua jenis tuturan ini saling mempengaruhi dalam interaksi komunikatif. Tuturan konstatif dapat menjadi dasar bagi tuturan performatif, dan respon terhadap tuturan performatif dapat mengarah pada tuturan konstatif selanjutnya. Bagaimana Teh Afni? Apakah sudah menjawab? Sudah, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Farah dan juga Teh Afni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Lisa akan dijawab oleh Teh Angel. Kepada Teh Angel dipersilakan. Pertanyaan dari Lisa itu kan kita hidup di multikultural, di berbagai budaya, baik budaya tradisional maupun modern. Menurut kelompok 3, bagaimana strategi yang terbaik untuk memahami tindak tutur ekspresif ketika sedang berbicara maupun teks, karena banyak kesalahpahaman bahkan berujung emosi dalam memaknai komunikasi tersebut. Kalau menurut kelompok kami itu untuk memahami tindak tutur ekspresif dengan baik dalam berbicara maupun teks di lingkungan multikultural, ini ada beberapa strategi yang mungkin dapat membantu. Yang pertama itu ada pendekatan empati. Usahakan memahami perspektif dan latar belakang budaya lawan bicara. Nah, ketika lawan bicara ini ngomong juga usahakan mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengenali emosi serta maksud dari pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian bisa dilakukan dengan pengetahuan budaya. Pelajari budaya-budaya yang berbeda dari budaya kita sendiri untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan muncul karena perbedaan norma dan nilai-nilai. Juga cara berkomunikasi. Kemudian itu bisa dilakukan dengan keterbukaan dan kesadaran diri sendiri. Sadari bahwa pemahaman kita terkadang bisa terbatas oleh pengalaman dan latar belakang kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita dapat membuka diri untuk belajar mengakui bahwa ada banyak cara berpikir dan berkomunikasi yang juga valid. Kemudian ada tanya pertanyaan secara berulang dan klarifikasi.
Jika mungkin ada hal yang tidak jelas atau membingungkan, jangan ragu untuk bertanya atau meminta klarifikasi. Ini dapat menghindari kesalahpahaman dan memperjelas pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian ada pantau bahasa tubuh atau ekspresi wajah dari lawan bicara. Saat berbicara secara listen, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi dari lawan bicara kita. Hal ini dapat memberikan petunjuk tambahan tentang emosi dan maksud dari komunikasi lawan bicara kita. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Kita dapat memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks budaya dan situasi atau suasana dari komunikasi kita. Kita juga bisa dapat menghindari menggunakan ungkapan atau istilah yang mungkin menyinggung atau tidak sesuai dengan nilai dan norma serta budaya dari lawan bicara kita tersebut. Apakah jawabannya sudah cukup membantu, Teh Lisa? Sudah cukup membantu. Terima kasih, Teh Angel. Sama. Oke, terima kasih Teh Angel dan juga Teh Lisa. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Alif yang akan dijawab oleh saya sendiri. Alif bertanya, tindak tutur dan peristiwa tutur kan masuk ke kajian pragmatik. Nah, berarti masuk ke linguistik makro dong. Nah, kenapa kedua hal tersebut bisa masuk juga ke kajian sosiolinguistik? Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya iya ya, pas kita belajar pragmatik kan kita juga belajar tindak tutur sama peristiwa tutur. Nah, tindak tutur sama peristiwa tutur kan berarti masuk ke dalam kajian pragmatik yang bagian dari linguistik makro. Nah, tapi mereka ini, keduanya ini punya konsep yang ibaratnya beda gitu. Kedua konsep ini punya relevansi yang signifikan dalam kajian sosiolinguistik. Nah, ada beberapa alasan kenapa tindak tutur dan peristiwa tutur juga relevan gitu dalam konteks sosiolinguistik. Yang pertama itu ada karakteristik sosial dalam tuturan. Jadi tindak tutur sama peristiwa tutur itu tuh nggak terikat sama makna saja, nggak terikat hanya sama makna linguistik saja, tapi juga menggambarkan atau mencerminkan karakteristik sosial dari penutur. Misalkan cara seseorang memilih kata atau gaya berbicara mereka seringkali dipengaruhi oleh latar belakang sosial seperti status sosial, kelompok etnis, atau identitas gender. Kayak misalkan contohnya seperti ini. Misalkan saya orang Betawi, otomatis kan berbicara atau tutur katanya itu Betawi dong. Lalu saya bertemu dengan orang Karawang, berarti kan itu berbeda ya karakteristik sosialnya atau gaya sosial dan gaya berbicaranya itu berbeda. Misalkan orang Karawang ini memakai bahasa Sunda, otomatis saya ini belum paham atau belum mengerti kosakata yang dimaksudkan dengan teman saya yang orang Karawang ini. Ketika kami berbicara ataupun ketika kita interaksi itu kita belum tentu sampai ke maknanya atau belum tentu kita ini sama-sama paham gitu. Kenapa? Karena kita memiliki latar belakang sosial atau status sosial yang beda atau latar belakang sosial yang beda. Karena kita ibaratnya dari segi geografis ataupun dari segi bahasanya kelompok etnisnya itu berbeda. Jadi nggak cuma terkait dengan makna linguistik si tindak tutur dan juga peristiwa tutur ini. Yang kedua itu ada variasi bahasa dalam konteks sosial. Kan sosiolinguistik ini mempelajari variasi bahasa dalam ranah sosial. Nah, tindak tutur dan peristiwa tutur ini dapat menjadi bagian dari variasi bahasa ini, di mana penutur menggunakan bahasa yang berbeda-beda tergantung pada kondisi atau situasi komunikatif dan audien yang mereka hadapi. Contohnya seperti ini. Misalkan ada seminar di Karawang. Lalu narasumbernya ini berasal dari Bekasi.
otomatis narasumbernya ini harus memakai atau harus menggunakan bahasa Sunda. Enggak harus sih, cuma diharuskan atau direkomendasikan untuk menggunakan bahasa Sunda. Karena apa? Karena beliau akan mengisi di seminar yang dimana orang Karawang semua gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau audiens. Soalnya kan narasumbernya dari Bekasi, lalu audiensnya orang Karawang semua, otomatis kan harus menyesuaikan audiens. Bukan apa ya? Bukan maksud contoh ini tuh bukan maksud kayak orang Karawang tuh nggak ngerti bahasa Bekasi gitu. Tapi lebih kayak ke kondisi, situasi komunikatif dan juga disesuaikan dengan audiensinya. Yang ketiga itu ada kekuasaan dan solidaritas. Jadi tindak tutur ini juga menggambarkan atau mencerminkan hubungan kekuasaan dan solidaritas antara penutur. Misalkan penggunaan bahasa informal atau informal serta cara memberikan perintah atau permintaan. Kayak misalkan kita ke cutting. Meski kita dalam prodi yang sama maupun kita dalam fakultas yang sama, mereka ini lebih tinggi kuasanya atau misalkan umurnya lebih tua daripada kita gitu, 1 tahun lebih tua daripada kita. Artinya bahasa kita juga harus disesuaikan gitu sama cutting itu. Kan beda ya bahasa kita terhadap bahasa yang kita gunakan terhadap orang-orang di atas kita dengan orang-orang yang usianya sama dengan kita. Itu pastinya sama kan, kita nggak mungkin ya bilang ke dosen ataupun cutting ataupun orang tua pakai bahasa gaul kayak misalkan lo mau kemana, gue ikut dong gitu kan, nggak mungkin. Mungkin kalau misalkan kita ini udah akrab dengan cutting itu kan berarti ada kesolidaritasan. Berbeda lagi kalau misalkan kita kurang dekat gitu dengan cutting ini. Kita tuh harus tetap menunjukkan tuturan atau tindak tutur yang mencerminkan kalau cutting ini atau dosen ini atau orang tua kita punya kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita. Yang keempat itu ada kesopanan. Itu kesopanan berkaitan dengan konsolidaritasan atau kekuasaan yang tadi ya. Jadi dalam konteks sosiolinguistik, tindak tutur dan peristiwa tutur ini terkait dengan kesopanan, strategi kesopanan. Jadi penutur ini menggunakan berbagai strategi kesopanan untuk mencapai tujuan komunikatifnya dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku dalam komunitas bahasa tertentu. Nah, itu balik lagi ya, contohnya seperti yang tadi, yang kekuasaan. Ketika kita bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang yang usianya jauh di atas kita, itu kita harus apa ya namanya, mementingkan nilai kesopanan dan norma sosial. Kayak misalkan juga ini nggak berlaku ke yang ke atas dong ya, tapi yang usia jauh di bawah kita juga kita harus menunjukkan norma-norma sosial atau kesopanan gitu. Kayak misalkan kita ke adik kita ataupun ke ibaratnya kita kan calon guru nih ya, ke anak diri kita atau misalkan kita apa ya, keponakan gitu atau sepupu gitu. Kita tuh harus apa ya namanya ya, harus sopan lah ibaratnya. Nah, contohnya itu contoh kasus seperti itu tuh kasus viral yang waktu itu tuh ya pokoknya viral lah, yang anak kecil kayak dek terus abis itu si adeknya bilang adek kayak gitu. Pasti pada tahu kan, kalau misalkan orang yang buka TikTok pasti tahu tuh tren-tren yang kayak gitu, yang dia manggil adek lalu abis itu adek, kok manggil adek gitu, gue tuh udah kelas 4 SD coy gitulah ibaratnya. Nah itu tuh termasuk dalam tindak tutur yang melenceng atau ibaratnya berseberangan dengan norma-norma sosial. Jadi tindak tuturnya itu tidak apa ya namanya ya, tidak mengatur
tidak menggunakan strategi kesopanan gitu dalam mencapai tujuan komunikatifnya. Jadi tujuan komunikatifnya atau apa sih namanya, interaksinya itu gagal karena tidak menerapkan kesopanan itu. Begitu Alif, bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas? Bener. Gila pembahasannya nih. Oke, izin menanggapi ya. Nah, jadi kan berdasarkan penjabaran tadi dapat diamati, saya dapat mengamati bahwa tindak tutur dan peristiwa tutur ini kan memang awalnya itu masuk ke kajian pragmatik. Tapi bisa juga masuk ke kajian soslim gitu kan. Cuman saja pada intinya adalah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Nah, misalkan saja kalau adanya di pragmatik berarti yang dipakai itu lebih ke apa coba? Lebih ke penggunaan bahasanya dalam konteks komunikatif. Nah, seperti itu ya, tadi juga sebelumnya dibahas oleh Bu Sinta, bahas pragmatik juga dia. Bagaimana cara penggunaan bahasa tersebut dalam situasi tertentu. Nah, sedangkan soslim ini kan berarti lebih ke hubungan ya, mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Itulah kenapa dalam linguistik makro itu kan mengawinkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Berarti kalau kaitannya dengan sosiolinguistik berarti yang dikawinkan adalah sosiologi dengan linguistik. Nah, dalam hal ini berarti tindak tutur dan peristiwa tutur itu sifatnya fleksibel, bisa masuk pragmatik dan juga sosiolinguistik, tergantung dalam penggunaan dan konteks serta situasinya. Berarti kalau di kajian sosiolinguistik itu berarti yang dilibatkan bahasa dan juga masyarakatnya, seperti itu. Tergantung dengan juga konteks sosial dalam masyarakat. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, maka izinkan saya untuk membaca kesimpulan dari penyampaian materi serta diskusi kami. Peristiwa tutur adalah terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yakni penutur dan lawan tutur yang berlangsung pada tempat, waktu, dan situasi tertentu. Sedangkan tindak tutur adalah aktivitas menuturkan atau mengujarkan tuturan dengan maksud tertentu. Tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu tindak tutur berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan jenis tuturan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan karena kami adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.